Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Teman-teman semuanya, yang paling viral hari ini adalah soal pengakuan dari Luhut Binsar Panjaitan, ya. Menteri yang sudah 10 tahun terakhir menjadi pejabat di negeri ini, kemudian di eranya Presiden Prabowo juga menjadi petinggi negara. Yang paling lucu dan menggemeskan publik adalah Bang Luhut Binsar Panjaitan memberi satu pengakuan bahwa siapapun yang menjadi pejabat itu sama-sama maling gitu. Jadi pikiran Presiden Prabowo untuk bikin makan bergizi itu, kalau ada yang kritik-kritik sebenarnya jangan cepat-cepat kritik, tunggu lihat dulu. Kita ini kadang-kadang sok tahu, padahal waktu dia pejabat dia juga maling juga. Gitu. Nah, ini mengkonfirmasi buat kita semuanya bahwa ada kemungkinan mantan presiden pun Joko Widodo gitu kan pernah maling gitu, maling kekayaan alam, kekayaan bangsa dan negara. Nah, tentu ini diperkuat oleh OCCRP yang menjadikan Jokowi sebagai finalis nomor 3 pemimpin terkorup sedunia, teman-teman. Nggak tanggung-tanggung sedunia, ya. Jadi kita punya sejarah yang sangat lucu sekali, tetapi sangat bikin masyarakat kita jadi sedih, ya, sedih dan merasa terhina karena pernah dipimpin oleh seseorang yang faktanya ternyata OCCRP menyebut mantan presiden kita, ya, Jokowi, sebagai orang terkorup nomor 3 seluruh dunia. Ini pukulan telak, ya. Selama ini berarti ada korupsi yang dilakukan secara berjamaah dan masif gitu. Nah, tetapi KPK sekali lagi sejauh masih bisa dikendalikan oleh oligarki kemudian oleh istana, maka KPK ini hanya makan gaji buta, ya, makan pajak rakyat secara haram, ya, secara haram. Pasti dong. Kenapa? Karena tidak amanah dalam mengemban jabatan sebagai Komisi Pemberantasan Korupsi. Tetapi diselewengkan tugas dan kewajibannya menjadi Komisi Perlindungan Koruptor. Teman-teman sekalian, selain viralnya Luhut Binsar Panjaitan yang mengkonfirmasi buat kita semuanya sebagai rakyat gitu, bahwa siapapun yang menjabat punya jabatan di negeri ini gitu kan, itu punya satu kemungkinan yang sangat besar untuk melakukan korupsi, adalah informasi yang berikutnya soal Jokowi, ya. Pelan-pelan video yang dijanjikan Ibu Koni di Rusia ini sudah mulai terbongkar, teman-teman. Dimulai kemarin, ini ada videonya, kita akan sertakan nanti di belakang, bahwa Jokowi memang pernah bertemu, ya, 3 orang di istana, dan kemudian Jokowi menanyakan kepada ahli hukum yang hadir pada saat itu di istana gitu kan, bagaimana caranya 3 periode sebagai presiden. Nah, ini satu bocoran yang tidak omon-omon tapi fakta, dan nanti kita sertakan videonya buat kalian, dan nanti video-video berikutnya dari Koni kemudian Hasto ini akan terus dibongkar untuk demi kemaslahatan bangsa, bukan untuk mendiskreditkan Jokowi sebagai mantan presiden, tetapi kalau kita melihat gitu kan, Jokowi ini sepertinya jadi benalu, ya, di pemerintahan Presiden Prabowo. Sangat meresahkan masyarakat gitu, apalagi setelah dikeluarkan informasi OCCRP, ya, Jokowi sebagai orang terkorup nomor 3 sedunia. Ini sungguh menjadi pukulan bagi kita semuanya, dan Jokowi masih cengar-cengir aja. Dan buzzer Jokowi kelempangan, teman-teman, pusing 7 keliling gitu kan, mau ngapain, mau belain ini sudah fakta, OCCRP bukan lembaga main-main gitu. Nah, ini benar-benar kopi pahit buat bangsa Indonesia. Dan dia bilang ke saya, ya, dia bilang bahwa Pak Presiden mengatakan ikan itu kalau busuk palai dulu. Jadi dia bilang saya harus ngasih contoh. Saya kan mantan pengusaha, ya. Karena saya mantan pengusaha, udah saya mau menyumbangkan lahan saya 2,5 hektar yang di Tangerang itu, dan saya akan koordinir teman-teman saya untuk bersama-sama membangun dan mengisi, dan saya akan berikan gratis. Itu kriterianya dia. Baik. Jadi itu bukan dari program yang dari Satgas atau Kementerian Perumahan. Oh, jadi itu bukan program pemerintah? Bukan. Itu program kan orangan. Tanah dia. Enggak.
dia bisa menggunakan tanah siapapun termasuk tanah dia. Yang jadi pertanyaan adalah itu program pemerintah atau program perorangan? Loh, itu kan program kementerian. Menteri kan boleh bikin program. Enggak, kalau menteri bikin program adalah dari Satgas itu tunggu dulu. Ya, kalau menteri bikin program ya program pemerintah. Kenapa? Kalau menteri yang buat program, ya program negara. Ya boleh saja. Memang dia harus bikin program kok. Ya enggak, yang 2 hektar yang segala macam itu program negara di bawah naungan Satgas atau program orang. Bukan, itu inisiatif Pak Menteri untuk menghibahkan, memberikan contoh untuk memanggil para pengusaha lainnya untuk terpanggil. Dan sejauh ini udah banyak pengusaha yang terpanggil. Ya baru beliau lah. Oke, baik. Nanti kita lanjutkan lagi. Saudara, ambisi pemerintah membangun 3 juta. Terus rumahnya itu apakah diberikan gratis, benar-benar gratis? Karena awal-awal ketika Kementerian Perumahan diberikan, diluncurkan, Pak, itu kan ada statement, ada rumah gratis yang akan diberikan. Efeknya itu dahsyat loh, Pak, dari pengembang. Banyak orang yang kemudian membatalkan rencana beli rumah karena mereka berharap mendapatkan rumah gratis dari pemerintah. Nah, sinyal-sinyal yang ditebar pemerintah mestinya lebih jelas dan clear kalau base-nya, Pak, bahwa tadi Pak blueprint-nya itu memang sudah terkomunikasikan dengan baik. Masalahnya ini adalah belum dikomunikasikan dengan baik. Antar menteri, antar satgas itu belum satu suara, Pak. Sementara saya sebenarnya kita menangkapnya publik seperti itu, Pak. Karena kita kan, kok ada rumah gratis? Siapa yang berhak mendapatkan gratis? Kemudian siapa yang berhak mendapatkan subsidi? Itu kan harus dijelaskan dan dikomunikasikan supaya jelas, Pak. Nah, polanya seperti apa, skemanya, tanahnya dari mana? Sampai Bang Tanah pun sebetulnya juga belum jelas. Baik, Pak. Sebelum dijawab oleh Pak Boni, saya ke Wakil Rakyat dulu yang tadi udah senyum-senyum mendengar pernyataan dari Mbak Titis tadi. Kalau dari Komisi 5 DPR sendiri, bagaimana menguasai sebagai legislatif begitu ya, supaya program ini ya jangan sampai beginilah, sederhana. Hitung dulu baru ngomong. Jangan ngomong dulu baru ngitung. Itu loh, ini problem. Kenapa? Nanti akan ada rumah gratis. Lu tahu gak korbannya siapa dari omongan seperti itu? Pengembang segala macam, dibatalkan pembelian, DP ditarik, banyak sekali. Saran saya, menuju 100 hari pemerintahan Pak Prabowo, seluruh menterinya terkait dalam pembicaraan kita malam ini, Menteri Perumahan ini, hitung dulu baru ngomong. Jangan ngomong dulu baru ngitung. Nanti rakyat kecewa, rakyat merasa terkorbankan lagi. Termasuk misalnya siap nggak 3.700 pengusaha pengembang perumahan rakyat ini cuma dapat 270 rumah. 200 enggak dong, 270 rumah per pengembang. Kalau dibagi rata dengan target kalian, masuk nggak hitungannya? Terkait dengan yang disampaikan Mbak tadi itu, rumah kelas apa yang mau dibangun? Jangan-jangan mereka tidak punya kemampuan membangun spek perumahan perkotaan. Itu loh. Lalu kita kasih bangun spek perkotaan, gagal lagi di desa mangkrak, di kota mangkrak. Itu loh, yang habis uang negara. Saya jawab aja biar tuntas ya. Tadi yang dikatakan betul itu concernnya. Dan Ardian juga bicara tadi, betul juga. Tapi saya ingatkan, zaman Pak Jokowi belum ada pemerintah bangun. Tidak ada orang, pemerintah tidak pernah membangun rumah 1 juta. Pemerintah memberikan relaksasi. Itu adalah interest yang murah. Ini pertama kali Pak Prabowo ingin memberikan rumah kepada orang yang miskin. Tapi coba diklarifikasi. Tadi dibilang gratis, makanya sekarang untuk MPR. Jangan bicara gratis dulu. Langsung aja Pak Bon. Ya, jadi yang mau diberikan oleh Pak Prabowo, kita harus memastikan postur kemiskinan ini. Kita belum ada postur kemiskinan nasional. Sehingga Pak Prabowo menginstruksikan ini kepada Budiman Sujatmiko. Budiman Sujatmiko sedang membuat postur kemiskinan nasional. Jadi katakan kalau kita bilang orang miskin itu apa? Standar, dia gaji pendapatan 1 juta atau tidak? Karena dia akan berhak mendapatkan. Kenapa saya bilang tidak akan mangkrak? Karena calon penerima ini adalah orang yang membutuhkan rumah. Beda dengan kasus FLPP. Nggak, tapi bedanya dengan pemerintah sebelumnya tentang pemerintah tidak pernah bangun rumah, lalu sekarang pemerintah yang bangun rumah itu gimana ya? Begini, kan kalau sekarang pemerintah bayarin duit, kan dia membayar. Kalau dulu kan buruh yang bayar. Buruh itu cuma dapat relaksasi. MBR itu artinya bahwa ini rumah betul-betul gratis nih. Gratis. 3 juta itu gratis. Betul, gratis. Clear ya? Clear. Wow. Oke, rakyat tidak perlu mencicil.
Tidak. Negara mencicil 600.000, cicilan itu negara yang bayar. Enggak, artinya negara misalnya tagihan cicilan 1,2, negara 600, rakyat 600, atau semuanya ditanggung negara nih? Bukan, 600 kita tetapkan, 600 tipe 36 tanah 70 itu berlokasi di desa. Oke? Artinya ini si pemilik rumah ini, si yang mengambil rumah ini sama sekali tidak bayar rupiah pun? Tidak. Clear ya? Clear. Anda sekarang rakyat harus dengar nih. Ya, harus dong. Kenapa? dong. Dasarnya kenapa begitu? Sekarang gini, Anda aja lah. Anda nih tiap bulan terima kok 720.000 dengan kompensasi dari subsidi Petralite kok 3.000. Ya. Puluhan tahun ini. Pak Prabowo kan dari awal saya bilang dia mengangkat dari keadilan sosial, ya kan? Pintu masuknya pasal 33 ayat 3. Nah, kita punya masalah nih 25 juta. Oke, baik. Kalau kita begitu, mau menghilangkan, menekan inflasi, kalau kemiskinan tidak ada, inflasi Baik. investasi masuk. Baik, Dan sudah clear. tunggu dulu, biar tahu nih cita-citanya. Kenapa harus ke desa? Ada 185 chain, supply chain kalau di dalam properti. Akan hadir industri di desa. Ya. Nah, ini grand design-nya, desentralisasi ekonomi. baik. Tapi ditegaskan yang gratis ini yang 2 juta di desa apa dengan 1 juta di kota? Oke, yang mana? Yang mana yang gratis? 3 juta Semua. ini, ya, yang 3 jutanya 2 free juta di desa ini gratis. 2 juta, yang 1 juta? 1 juta kota? juga gratis. Oke, baik. Kalau Jadi begitu, 3 juta pakai cicilan rumah. itu 21,3. Betul, Pak Fahri. 3 juta nah ini rumah 3 itu gratis. Makanya aku kasih Dibagikan dulu waktu gratis. ke Pak Saya udah Wamen. boleh jawab belum? Ada 3 juta rumah, boleh. Makanya aku mau ngasih tapi dipotong terus ini. Jadi 3 juta rumah gratis katanya. Ya, Sementara ini kemarin kan ada yang mewek minta tambahan anggaran APBN. apa sih kamu? Uangnya dari mana Pak Fahri? 3 juta. Jadi begini, pertama Ini elegan ide atau kalimat Pak Prabowo itu sudah jadi janji dan harus ditepati Ya. dan harus dipenuhi. Dan itu kan bisa diulang-ulang seperti tadi di Kompas juga diulang. Dan karena itulah kemudian jalannya kita cari, ya. Dan pekerjaan kami di awal selain menimbang masukan-masukan dari masyarakat, kami sudah berdiskusi 3-4 kali dengan Kementerian Keuangan untuk mencari jalan dan mencari skema. Tentunya blueprint yang dilakukan atau yang diberikan oleh Satgas itu salah satu gagasan awal yang bisa kita bagi dalam berbagai versi. Termasuk debat terakhir itu, saya beranggapan bahwa di desa itu sebenarnya definisinya itu backlog kan. Backlog itu artinya antrian orang kalau dia tidak punya rumah atau rumahnya ingin diperbaiki. Kalau misalnya saya memperbaiki satu rumah, apakah itu tidak mengurangi backlog? Itu mengurangi backlog. Apakah itu tidak memenuhi janji presiden? Memenuhi janji presiden. Makanya salah satu debat yang saya usulkan. Ini debat ya Pak Dian, karena ini kan dokumennya belum selesai Pak Dian ya. Jadi kan ini kan naskah-naskah akademik dari aturannya kan sedang kita buat. Uangnya itu nanti kalau bisa masuk APBNP Pak Dian, teman-teman di Banggar setuju itu kan kira-kira bulan Maret. Kalau untuk rakyat nggak sulit, tapi yang jadi masalah itu adalah sebenarnya kita bangun 3 juta rumah atau renovasi rumah. Makanya ntar dulu Pak Dian, ini kan kita teorinya mesti kita dudukkan masing-masing. Kan tadi secara akademik backlog itu sama Pak Dian. Backlog itu memang ada backlog tidak punya rumah dan ada backlog rumahnya tidak layak. Nah, menyelesaikan backlog tidak punya rumah dan tidak layak rumah itu sama sebenarnya. Bukan soal definisinya, tapi negara mau membagikan 3 juta rumah gratis atau rumahnya sekian juta, ya itulah sekian juta. definisinya. Mohon maaf Pak Dian, ini kita harus agak akademik sedikit nih, bahwa backlog itu ada 2, backlog tidak punya dan backlog RTLH. Ini tidak, bukan tidak soal layak. definisi. Jadi yang gratis yang gratis yang mana? Itu sama-sama, ini semua harus dibereskan. Pernyataannya adalah membangun 3 juta Baik, rumah, sebentar. diuraikan 27 rumah per desa, 2 juta di kota. Ya. Tidak ada kata rutilahu, rumit, Sebentar dulu. tidak layak Oke, huni, baik. tidak ada kata renovasi rumah. tambah sedikit. Ini murni membangun. Saya tambah Kita lanjutkan nanti saya bagaimana, tambah. Bapak? Oh, masih ada? Masih ada. Prosesinya, oke. Tanpa perencanaan dan kajian yang matang, proyek mercusuar 3 juta rumah per tahun bisa jadi malah mendatangkan persoalan baru. Apa saja itu? Stop, segera kembali. Akan membangun 3 juta rumah untuk mereka yang belum punya rumah. Prabowo Subianto menargetkan pembangunan 3 juta rumah per tahun untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Namun ketersediaan lahan dan keterbatasan anggaran jadi kendala.
Anggaran kami dari 14 jadi 5 triliun, mesti bangun 3 juta rumah. Apakah anggaran ini layak untuk membangun 3 juta rumah? Realistiskah program itu? Baik, langsung saja Pak Fahri. Jadi sebenarnya rumah gratis itu diperuntukkan untuk backlog orang yang nggak punya rumah atau yang meninggali rumah nggak layak huni. Jadi dua-duanya harus kita selesaikan. Gratis. Ya, mekanismenya sedang kita atur. Jadi begini maksudnya. Misalnya di desa itu kan ada pertimbangan kayak begini ya. Ini bagian dari debat ya. Kan saya bilang tadi belum final. Jadi regulasinya belum final. Dari Satgas belum final juga? Entar dulu. Satgas kan udah selesai. Oh, berarti hitungan Satgas nggak semata-mata sama dengan Kementerian Perumahan sudah selesai pekerjaannya. Karena mereka kan bukan lembaga yang formal. Mereka kan lembaga yang dibentuk untuk membantu pembentukan perumahan. Artinya pernyataan tadi tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kementerian sudah terbentuk. Ini sebagai gagasan. Itu ekspektasi. Nah, berikutnya adalah kan kami menyelaksanakan. Kami itu ada kendala undang-undang, ada kendala regulasi, ada kendala anggaran, ada kendala kelembagaan. Ini kan semua sudah harus kita hadapi. Nah, tapi intinya adalah backlog itu semua harus kita selesaikan. Yang tidak layak itu harus kita bereskan. Rumah-rumah yang tidak ada sanitasi kita harus selesaikan. Dan membuat layak satu rumah itu sebenarnya sudah menghadirkan satu rumah. Karena kalau rumah tanpa sanitasi, orang mohon maaf buang air di mana-mana, itu tetap tidak bisa dikatakan rumah. Itu satu ya. Karena itu saya termasuk lagi menghitung itu, dan saya punya usulan bagaimana soal sanitasi kita selesaikan 1 tahun. Termasuk soal uang yang dibutuhkan. Ya, termasuk. Nah, yang terakhir itu yang saya mau katakan gini. Pak Prabowo itu selalu mengutip Bung Karno, Pak Dian. Dia bilang, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Kalau kita jatuh di antara bintang-bintang. Jadi ini niat Pak Prabowo 3 juta ini adalah niat mulia bagi rakyat, dan kita sebagai anak muda kita cari jalan, kita selesaikan. Tenang aja. Saya kasih pengembang dulu. Nah, ini nggak boleh didebat sama dia, ini Soekarno. Ada rasa was-was nggak? Ini gratis katanya nih. Ini ada modal kan sebelum bangun rumah, silakan. Gratis nih kan ini. Gratis ini tadi perlu penjelasan yang betul-betul di masyarakat bisa diterima. Saya setuju tadi kalau 2 juta rumah untuk masyarakat desa itu gratis. Tapi yang 1 juta rumah ini harus sudah jelas. Soalnya Anda bangun di kota ya kan. Kalau desa bukan Anda yang bangun. Saya yakin yang 1 juta ini nggak bagian dari. Dia lagi ngitung margin. Nah, itu gimana kalau dibilang gratis? Ada rasa was-was atau mau mundur saja dari proyek ini? Enggak. Jadi begini, kalau saya perhatikan tadi Pak Boni menyampaikan itu mungkin agak klise dikit ya kalau 3 juta itu semuanya ya. Setahu saya Pak Boni sering bicara ke saya 2 juta rumah untuk pedesaan itu yang gratis, yang angsuran 600. Ya kalau untuk yang kita sebenarnya tetap berjalan seperti biasa melalui program FLPP. Ini artinya belum clear, masih disusun. Mbak Titis, alih fungsi lahan juga harus dipikirkan. Jangan sampai 3 juta rumah per tahun. Ya, optimis boleh, tapi lihat juga kondisi lapangan itu. Singkat saja gimana realitasnya. Jangan sampai kita sembarangan begitu untuk melakukan alih fungsi lahan. Kalau dari Pak mewakili publik, Pak ya, kita tuh butuh kejelasan, Mbak. Yang clear, yang satu suara, itulah yang ditunggu. Karena namanya kejelasan, baik itu kejelasan hukum, kejelasan mention yang dilakukan arahan yang dilakukan oleh pemerintah, itulah yang jadi patokan, Pak. Jangan satu orang ngomong A, B, C, D, padahal itu atas nama pemerintah semua, Pak. Nah, itu kan membingungkan, baik itu untuk dunia usaha maupun buat masyarakat. Yang tadi sebenarnya kita inginkan adalah itu, Pak. Begitu jelas, maka masyarakat itu nanti akan mengikuti, Pak. Mengikuti apa sih pemerintah seperti apa, dan mereka bisa berharap lebih banyak dan kemudian menggantungkan kepada negara bahwa negara itu hadir memang untuk masyarakat kita, untuk Bang rakyat Adian, kita. masih disusun katanya, jadi artinya suara Satgas tadi tidak mewakili sepenuhnya apa yang akan disusun oleh regulator. Jadi ekspektasi Komisi 5 apa untuk blueprintnya? Mau apa aja? Enggak gini. Aja, Bang. Yang disampaikan Satgas tadi bisa dipegang sebagai sebuah kebenaran, tidak mewakili apa yang diinginkan oleh negara. Silakan dijawab. Jadi gini, saya jelaskan ya. Satgas itu dibentuk sebelum pembentukan kementerian. Biar tidak terjadi kepanikan di luar. Sebentar, gini. Ini yang ketika ini tayang jam 10 malam. Pengembang-pengembang panik. Yang sudah bangun rumah panik. Kenapa akan didistribusikan 2 juta rumah gratis oleh negara? Saya jelaskan. Itu akan mengacaukan ekonomi kita. Saya jelaskan. Begini. Jadi pengembang tidak akan panik, Pak Dian. Karena selama kami 8 bulan, kami itu ekosistem kami kumpulkan, kami sosialisasikan. Artinya 3 juta rumah ini gratis.
Ya, saya Kata katakan Satgas, dulu ya. kata Satgas, 3 kan? juta, dengar dulu. 3 juta gratis ya buat Kita rakyat usulkan 3 juta kenapa? Ya, 3 juta gratis untuk pengentasan kemiskinan. Tunggu dulu. Oke. Dasarnya Pak Prabowo heading to 8%. Dengan 3 juta, maka kan saya mau sebutkan 5 benefit subsidi produktif. Jika pemerintah memberikan kepastian 21,3 triliun akan tercipta GDP 300 triliun. Betul. Tunggu dulu, UMKM yang bangun akan ada 60 triliun. Akan ada pengurangan angka kemiskinan dengan biarlah itu dampak kalau sudah biarlah terbangun. itu buat Proses kalian. kesana gimana? Bukan kira-kira? sobat kalian atau apa? Enggak, yang rakyat ingin tahu jam 10 malam ketika ini ditayangkan, apakah 3 juta rumah itu gratis? Itu yang diusulkan. Belum jadi keputusan. Dengar dulu, 3 belum juta jadi keputusan. 3 juta kita usulkan. Ini kan sedang dipelajari di DJA, DJKN, di Kementerian Keuangan. Berapa yang disetujui? Kalau disetujui katakan 2 juta, dia 2 juta. 2 juta itu gratis. Oke, Gratis. Pasti. Pasti itu. Begitu Pak Wari. Ya nanti kita lihatlah. Baik, kalau begitu saya simpulkan belum final. program Gratis 3 itu. juta rumah belum tentu gratis, cuma diusulkan. Masih panjang kalau kita bahas, Pak. Bukan. Ini Maksudnya jadi gratis sebenarnya ini wakil jangan ada negara konotasi ini lain ya. Oke, iya. Pembawa Nanti akan acara apa persepsinya Satgas nih? Baik, Ada durasi kita sudah persepsinya habis. nanti para pengembang. Oke. Gratis itu adalah yang berhak menerima orang miskin. Baik. Jangan akhirnya interest pengembang beda nih. Oke, bagi-bagiin rumah, akhirnya orang nggak ada yang mau beli rumah pada pengembang. Baik, Adalah di desa yang tidak dimasukkan kepada MBR, masyarakat berpenghasilan rendah. Jadi kapan ketemu lagi sama Komisi 5 di DPR bahas ini? Ketok palu biar nggak bingungin. Oke. Kita pindahkan. Tanggal berapa, Bang? Kita tinggal. Undang kapan? Tanggal berapa sekarang? Yang harus rakyat dengar bukan jadwal rapatnya. Tapi 3 juta rumah gratis ini lah, tapi kepastian. melalui rapat tanggal berapa? Enggak dong, ini sudah ngomong negara. Tenang aja. Betul, itu kan program pengentasan. Oke, Gratis baik. ya? Saya tutup Gratis diskusi ya? ini, saudara. Yakin Terima ya? kasih Yakin. untuk semua narasumber saya.